Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, bismillah, tabaraka wa ta'ala. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tematik. Masih di subtema 1, tema 1, subtema 3, pelajaran 4. Seperti biasa, sebelum memulai, jangan lupa untuk berpakaian yang rapi menurut aurat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dan juga menyiapkan catatannya agar mencatat poin-poin yang penting. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita melanjutkan pelajaran subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Hari ini kita masuki di pelajaran 4. Nah, Ustaz sekalian, sebelum kita memulai, kita membaca kembali pelajaran yang telah terlewat, yang telah kita pelajari semalam, telah kita lewati semalam. Ini tentang geografis Indonesia. Jadi Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dan masing-masing pulau mempunyai karakteristik masing-masing dari kondisi alam sampai budayanya. Dari bentang alam, hasil alam, suku, agama, adat istiadat, golongan dan kelompok, setiap daerah dan pulau itu berbeda-beda, mempunyai ciri-ciri masing-masing. Nah, itu sekilas untuk murojaah pelajaran yang telah kita lewati semalam, yakni Indonesia sebagai negara maritim dengan segala keberagamannya. Nah, kita lanjut memasuki pelajaran 4, yakni pertama tentang sejarah bahari Indonesia. Jadi Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita ketahui semalam bahwa negara kita ini telah terkenal kekuatan lautnya, kejayaan lautnya dari sejarah masa lampau sudah banyak. Seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit yang mempunyai armada laut yang cukup kuat dan terkenal di kawasan Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya yakni bukti kejayaan bahari pada masa lalu adalah kapal pinisi. Silakan antum sambil bisa lihat di buku antum. Salah satu bukti kejayaan bahari pada masa lalu adalah kapal pinisi. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Jadi sudah sejak dari abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra Indonesia. Jadi sudah sejak sekitar abad 14. Dari sekitar abad 14 itu kapal pinisi ini sudah berlayar menjelajah samudra Indonesia. Kalau abad 14 ini berarti dari tahun 1300-an, ya, 1300-an. Jadi kalau antum pernah mendengar abad, sekarang ini kita hidup di abad 21. Kalau tahunnya dia dihitung lebih maju. Misalnya abad 20 berarti tahunnya 1900-an. Kalau abadnya 19 berarti tahunnya 1800-an. Jadi dihitung. Jadi karena kalau dihitung dari sistem tanggal dari tahun 0, nah itu udah masuk abad 1. Sehingga nanti kalau udah tahun 1 udah abad 2. Seperti itu perhitungannya. Jadi kalau abad 14 berarti udah dari tahun 1300-an. Nah, kapal pinisi ini udah berlayar menjelajah samudra di seluruh dunia. Dan juga kapal pinisi adalah kapal istimewa karena kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan-peralatan canggih dan modern. Jadi seluruhnya nggak ada pakai alat-alat yang canggih-canggih. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Subhanallah. Ini kapal dari Sulawesi, ya dari Sulawesi. Dan juga kapal ini seluruh bagiannya terbuat dari kayu tanpa menggunakan paku. Jadi sambung menyambung antara papan dengan papan kayu dari kapal lainnya semuanya menggunakan kayu semuanya. Jadi tanpa ada menggunakan paku. Jadi benar-benar istimewa kapal ini. Kapal pinisi berasal dari Sulawesi. Dan juga Nusa sekalian, kapal ini pun menjadi kapal kayu satu-satunya dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang.
Jadi kapal pinisi ini sampai sekarang masih diproduksi. Jadi satu-satunya kapal kayu dari zaman dahulu yang masih diproduksi sampai sekarang. Jadi tidak habis-habis produksinya sampai sekarang. Kapal pinisi ini. Seluruh kapal-kapal dari zaman dahulu sudah banyak yang karam, sudah banyak yang karam, sudah banyak yang tidak diproduksi lagi, tapi kapal pinisi ini masih diproduksi sampai sekarang. Dia mempunyai salah ciri khas, yakni mempunyai layar 7, ya, mempunyai 7 layar dan 2 tiang. Jadi dalam kepercayaan orang Sulawesi itu 2 tiang ini menggambarkan 2 kalimat syahadat, 2 tiang ini, dan juga 7 layar ini dia menggambarkan banyaknya ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jadi 2 tiang ini menggambarkan syahadat, 2 syahadat, kalimat syahadat, dan juga 7 layar itu, 7 layarnya itu menggambarkan jumlah ayat di dalam surah Al-Fatihah. Jadi ini berarti ada pengaruh Islam juga di sana. Berarti ternyata Islam ini sudah lama masuk di negeri kita. Subhanallah. Ini suatu nikmat Allah yang cukup besar juga ya. Nah, kemudian anusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapal pinisi juga menjadi satu-satunya kapal besar, dan juga ada beberapa jenis kapal pinisi ya. Tapi pada umumnya kapal pinisi itu dia dibagi 2 jenis. Ada yang pertama ada lamba atau lambo, kemudian yang merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel, dilengkapi dengan mesin. Jadi ini udah pinisi modern, tapi tetap dibuat dari kayu ya, hanya ditambah mesin. Dan juga ada palari, ini merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kalau ini betul-betul masih memakai sistem, masih mengandalkan angin ya. Kalau yang lamba atau lambo tadi udah pakai mesin untuk sebagai penggeraknya. Kalau palari ini betul-betul masih bentuk awal daripada pinisi yang seperti bagaimana pinisi pada zaman dahulu. Nah, kemudian Ustaz, jadi seperti tadi ya, ini bentuk pinisi dengan keunikannya 7 layar yang menggambarkan ayat di dalam surah Al-Fatihah, dan juga 2 tiangnya ini menggambarkan 2 kalimat syahadat. Kapal pinisi dari kawasan Sulawesi Selatan. Dari provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kemudian anusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi moda transportasi. Jadi kita negara Indonesia sebagai negara maritim tentunya membutuhkan transportasi atau alat. Moda itu alat ya. Alat transportasi, alat untuk bisa berhubungan dengan daerah lain. Jadi ada 2 moda transportasi ya. Moda transportasi negara maritim yakni transportasi laut dan udara. Jadi transportasi digunakan ketika negara itu ada kepulauan yang besar, maka dia kalau tidak melewati laut harus melewati udara, kecuali dibuat jembatan penghubung, misalnya seperti dari Surabaya ke daerah Madura, dibuatkan jembatan penghubung ke sana, atau di Batam dari satu pulau, dari Pulau Batam ke Pulau Rempang ke Pulau Galang, itu kan dibuatkan jembatan. Kalau tidak ada jembatan, berarti ya transportasi yang paling utama itu laut dan juga melewati udara. Nah, tentu saja ketika untuk menunjang ya supaya alat transportasi ini lancar ya dibutuhkan sarana pendukung seperti pelabuhan dan laut. Bagaimana ada kapal kalau tidak ada pelabuhan ya? Ada ini pelabuhan dan bandara maksudnya ya. Pelabuhan dan juga bandara. Bagaimana kalau ada kapal laut kemudian tidak ada pelabuhan, ada pesawat dan tidak ada bandara? Pasti akan banyak terjadi kecelakaan di mana-mana. Jadi harus ada sarana pendukung. Jadi setiap daerah pun dia harus memiliki pelabuhan dan juga bandara untuk menunjang transportasi tersebut. Jadi berinteraksi antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa berjalan lancar dengan ada sarana pendukung itu. Seperti pelabuhan dan juga bandara. Contohnya di Batam ada pelabuhan dan juga bandara yang cukup terkenal di sini. Jadi moda transportasi itu harus ada kapal dan juga harus ada pesawat. Ya. Nah, ini
pesawat kertas ya, nggak bisa. Jadi harus pesawat yang betul-betul ini. Nah, jadi Ustaz sekalian, ini dua alat moda transportasi. Yang pertama transportasi laut dan juga transportasi udara. Jadi untuk mendukung ini harus ada sarana pendukung. Sarana pendukung untuk transportasi laut dan udara. Nah, makanya di setiap daerah itu sudah dibangun pelabuhan dan juga bandara. Nah, pelabuhan sebagai sarana pendukung untuk transportasi laut dan juga bandara sebagai sarana pendukung transportasi udara. Ini Pelabuhan Batu Ampar, gambar yang Ustaz ambil dari Pelabuhan Batu Ampar. Dan ini antum ada tulisannya juga nih, Hang Nadim Batam. Pelabuhan Hang Nadim, ya, Pelabuhan Hang Nadim Batam. Jadi ini adalah sarana pendukung untuk transportasi laut dan udara. Jadi negara maritim dia harus punya ini. Dia harus punya ini, dia harus punya, setiap daerahnya setidaknya harus punya satu dari dua sarana ini. Setidaknya satu daerah itu dia punya pelabuhan, kalau tidak dia punya bandara, supaya bisa mendukung interaksi dan juga hubungan antara satu pulau dan pulau yang lainnya. Nah, kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemajuan dan perkembangan di bidang transportasi antara pulau ini akan makin memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi, kalau semakin orang berhubungan, banyak kerjasama di antara orang, tentu saja akan mempererat kesatuan, mempererat hubungan persaudaraan di antara sesama anak bangsa. Nah, makanya oleh karena itu dan juga bisa meningkatkan mobilitas antara pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Maksudnya meningkatkan mobilitas antara pulau ini, itu hubungannya semakin mudah, ya. Hubungannya semakin mudah dan semakin pesat. Jadi orang dari daerah Jawa bisa merantau kemana-mana, orang dari Medan bisa merantau sampai ke Papua, orang dari NTT bisa merantau sampai ke daerah Sumatera, orang dari Kalimantan ke Sulawesi, Sulawesi ke daerah Jawa, Jawa ke daerah Nusa Tenggara Timur, ataupun dari Indonesia dia bisa ke Malaysia, ke Singapura, ke daerah-daerah jiran, negara-negara tetangga. Itu karena perkembangan teknologi itu juga bisa mempererat persatuan. Ya. Kalau dalam urusan skala besar, dalam urusan lebih besar hubungan antara negara. Nah, bisa mempererat persatuan bilateral antara dua negara, bisa mempererat. Dengan transportasi laut bisa Indonesia bisa bekerja sama dengan Malaysia, bisa bekerja sama dengan Singapura, bisa bekerja sama bahkan dengan negara-negara di Timur Tengah, dengan negara-negara di negara-negara barat sana. Karena transportasi ini, kalau tidak ada transportasi susah. Ya, susah orang untuk saling berhubungan, ya, saling berhubungan susah. Lewat misalnya lewat surat atau lewat, tetap juga tidak bisa, kalau tidak bisa bertatapan langsung susah juga, ya. Jadi transportasi ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya ya, di antara kita sama anak bangsa, sesama anak pulau gitu ya. Jadi bisa dari orang Pulau Sumatera ke Pulau Jawa bisa terjalin hubungannya karena menggunakan teknologi atau transportasi yang ada. Nah, jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang penting dan tak terpisahkan dari NKRI. Jadi semua suku dimanapun dia merantau dari daerahnya berpindah ke pulau yang lain diterima sebagai bukti untuk menjalankan mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila, ya, persatuan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan, adilan beradab, kemudian musyawarah, berkumpul bersama.
sesama anak bangsa, menghargai suku yang lain, menghargai profesi yang lain, mencintai kebudayaan-kebudayaan yang masih atau kebiasaan atau adat istiadat yang masih sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau adat dan kebudayaan itu tidak sesuai lagi dengan syariat Islam, maka harus kita tinggalkan. Misalnya seperti adanya mungkin kesyirikan-kesyirikan seperti perayaan-perayaan yang mengandung kesyirikan, maka harus kita tinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan agama Islam. Tapi selama itu masih berhubungan erat dengan agama, maka kesatuan itu harus kita jaga, budaya itu harus kita jaga. Misalnya di Indonesia budaya mencium tangan orang lebih tua, mencium tangan orang tua. Nah, itu budaya yang baik dan sesuai dengan tidak jauh daripada ajaran agama, ya, ini sebagai wujud rasa hormat kita kepada orang tua. Atau budaya salam, orang Indonesia ini terkenal dengan keramahannya. Orang Indonesia ini di luar negeri, di negara-negara yang lain, orang Indonesia ini terkenal karena apa? Dengan senyumnya, ramah senyum, mudah senyum orang Indonesia. Nah, ini budaya yang baik juga perlu kita pertahankan. Karena dalam Islam pun senyum ini merupakan ibadah yang sangat besar, ya. Tabassumuna liwajhil akhi kasodaqah. Berikan senyum kepada sesama saudara kita, kepada orang lain merupakan sedekah. Dan sedekah ini dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan as-sadaqatu burhan. Kata Rasulullah, sedekah itu merupakan bukti iman. Sedekah merupakan bukti iman. Jadi salah satu budaya yang baik, budaya senyum, budaya menghormati orang yang tua, menghormati orang lain, itu budaya yang baik yang perlu kita pertahankan untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Nah, jadi Ustadz, demikian yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya, tentang kejayaan bahari Indonesia pada masa lalu, kemudian moda-moda transportasi, dan juga tentang bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa, Ustadz akan memberikan tugas bahasa Indonesia. Nah, tugasnya adalah banyak membaca dan mengulang-ulang pelajaran di rumah, ya. Pelajari setiap pelajaran itu, cari ide-ide pokoknya, coba antum tentukan, oh ini bacaan ini pokoknya ini. Jadi banyak membaca. Kemudian pelajari sendiri, cari ide pokoknya, tentukan coba ide pokok, cari hal-hal penting dalam bacaan tersebut, ya. Jadi itu tugasnya, banyak membaca dan mengulang-ulang pelajaran yang di rumah. Pelajaran yang antum telah pelajari di rumah, ya. Nah, Ustaz doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Antum juga dimudahkan dalam belajar dan tetap semangat, ya, tetap semangat dalam belajar pelajaran umum maupun pelajaran dunia, khususnya pelajaran tahfiz. Jangan lupa untuk merojaah terus, ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita kali ini, anak-anak sekalian, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan untuk kehadiran antum semuanya. Ustaz sangat menghargai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.